Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba update pergerakan dari satu saham akan membagikan dividen dan secara teknikal saat ini mulai bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih berpotensi lanjut naik minggu depan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham AMRT yang bisa kita lihat sampai saat ini masih melanjutkan kenaikan. Hari Jumat memang ditutup bertahan di 2600, tapi secara teknikal bisa kita lihat AMRT sudah mulai uptrend. Sebelumnya sempat menyentuh 1800 atau pelan-pelan mulai membentuk high low. Sudah berhasil break garis EMA 150, saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi saat ini harga 2570 ini masih berupa resisten. Secara candle ini belum terkonfirmasi break, tapi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa kita baca di sini AMRT akan membagikan dividen jumbo senilai 1,4T. Bisa kita baca sekilas, payout ratio sekitar 45% dan dividen bagikan itu sekitar 34,11 per lembar saham. Dan secara teknikal saat ini memang masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk AMRT, asing terpantau dalam satu minggu ini memang mulai keluar, tapi di broker summary ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, mungkin masih bisa coba pantau untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai 2580. Apabila minggu depan AMRT terkoreksi kembali mengetes target harga ini, masih bisa bertahan seperti minggu lalu. Beberapa kali coba menembus garis EMA 150 ini masih bisa bertahan. Dan saya lihat AMRT masih ada potensi untuk target terdekat itu di sekitar 2700. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar 2800. Tapi yang harus kita perhatikan, exit dividennya itu di sekitar 4 Juni. Jadi apabila teman-teman sudah punya atau ingin dapatkan dividen dari AMRT, teman-teman harus hold minimal sampai tanggal 4 baru teman-teman take profit atau teman-teman jual saham ini. Tapi apabila teman-teman mau swing dan mau mendapatkan capital gain, bisa pertimbangkan take profit sebelum exit dividen atau bisa hold selama AMRT tidak turun bawah garis EMA 150. Dan sekarang kita lihat LPPF. LPPF secara teknikal saat ini sudah mulai melemah. Cara pergerakan sebelum juga masih oke, sempat terkoreksi mengatas garis EMA 150 pada saat exit dividen, tapi LPPF masih bisa bertahan dari pound. Minggu ini ternyata masih gagal naik mengetes 2000. LPPF satu minggu ini terkoreksi kembali dan saat ini berada di sekitar garis EMA 50 di 1820 sampai 1800. Sedangkan support EMA 150 saat ini ada di sekitar 1700. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk LPPF pada perdagangan hari Jumat, bisa kita lihat asing sudah mulai keluar, walaupun distribusi asing tidak besar jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam beberapa minggu sebelumnya. Dan di broker summary terlihat penurunan hari Jumat walaupun cuma 0,27%, ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat LPPF masih ada potensi untuk terkoreksi menembus garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry saham LPPF, misalnya wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan LPPF bisa bertahan minimal di sekitar 1800. Apabila ternyata LPPF minggu depan masih lanjut turun bawah 1800, maksudnya masih belum menarik untuk entry di sekitar 1800 karena potensi untuk lanjut turun ke garis EMA 150 atau 1700 masih lumayan besar. Jadi jika terpantau tembus 1800, sebaiknya coba tunggu di garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan apabila dapat di sekitar garis EMA 150, berarti targetkan garis EMA 50 sampai 1880 untuk target swingnya. Atau hold saja terus selama LPPF tidak turun bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di harga 2000 yang saat ini masih berupa resisten psikologisnya. Dan sekarang kita coba lihat untuk saham MIDI. Saham MIDI secara teknikal saat ini juga masih oke. Bisa kita perhatikan, setelah berhasil break garis EMA 50-150, MIDI juga mulai uptrend. Tapi saat ini setelah mencoba break 440, MIDI gagal break. Sempat melemah tapi belum sempat menuju harga 400. Baru di sekitar 410, MIDI bisa bertahan dari rebound. Setelah berhasil rebound untuk minggu ini, MIDI ternyata masih kesulitan untuk naik di atas 440 dan perdagangan hari Jumat kembali melemah turun 2% lebih ke 424. Tapi walaupun melemah, menurut saya secara teknikal saat ini masih oke. Dan MIDI juga akan membagikan dividen dan jika kita lihat SDA-nya juga sama dengan AMRT di tanggal 4 Juni. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham MIDI pada perdagangan hari Jumat. Bisa kita perhatikan asing melakukan sedikit distribusi, tapi satu minggu terakhir asing mulai masuk. Dan di broker summary terpantau penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk MIDI karena masih ada distribusi, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 410 sampai harga 400.
Jadi apabila teman-teman mau swing atau mau mendapatkan dividen, masih bisa coba dipantau. Kan secara teknikal MIDI saat ini masih oke, karena masih ada support di 400 dan garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi walaupun ada terkoreksi, selama masih kuat di atas garis EMA 150, saya lihat masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi tetap pertimbangkan jadikan 440 sampai 450 untuk target swing. Apabila MIDI setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk break target harga ini. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ASA, karena ASA dari tanggal 19 kemarin sudah masuk watchlist kami berarti member. AMRT juga kemarin masuk watchlist kami. Saat ini secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke. Untuk ASA juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih oke. Sebelumnya secara pergerakan mulai membaik, mulai break garis EMA 50 150. Saat ini memang masih mencoba untuk melewati resisten di 740 sampai 750. Sedangkan untuk support 700 saat ini masih berupa support lumayan kuat. Beberapa kali mengetes 700, ASA masih bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham ASA, bisa kita lihat di sini asing dalam 2 minggu ini sebenarnya masih masuk. Dan di broker summary pun kenaikan 1% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk ASA apabila teman-teman sudah punya, masih bisa di hold, masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes 750. Apabila berhasil break, target berikutnya baru di sekitar 780 sampai 830. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau the entry saham ASA, menurut saya lebih oke apabila bisa tunggu di sekitar 700. Karena support 700 masih berupa support lumayan kuat. Apabila minggu depan ASA terkoreksi kembali karena gagal break 740 ke 700, masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry di sekitar support ini. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah pun bisa jadikan 700 untuk trail stop. Dan untuk teman-teman yang dapatnya di bawah 600, bisa jadikan garis EMA 150 di 650 atau garis EMA 50 di 630 untuk trail stopnya. Apabila teman-teman tidak mau take profit dulu di sekitar 750 apabila memang gagal break. Kan secara teknikal selama masih kuat di atas garis EMA 50 150 secara tren jangka menengah memang masih oke. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.